Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS. Kali ini Kak Min akan membahas tentang dibukanya pendaftaran CSN di bulan Juli 2024 dan berikut 12 jurusan kurang populer formasi CSN instansi daerah dan pusat. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Kabar baik bagi yang ingin melamar, pengumuman jadwal rekrutmen ini pastinya sangat dinantikan. Dengan rencana pembukaan rekrutmen pada bulan Juli 2024, penting untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang agar dapat mengikuti proses seleksi dengan baik. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memastikan jumlah formasi sebanyak 1.289.824 untuk CPNS dan PPPK yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara menunjukkan komitmen untuk meningkatkan jumlah pegawai di sektor publik. Hal ini mencerminkan kesempatan yang besar bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam pelayanan publik. Dengan banyaknya formasi yang tersedia, diharapkan proses seleksi nantinya dapat berjalan secara transparan dan merata, memungkinkan berbagai kalangan. Alokasi formasi sebanyak 427.650 untuk kementerian dan instansi pusat, dengan pembagian 130.414 formasi untuk CPNS dan 297.236 untuk PPPK, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi kesempatan kerja di sektor publik. Sementara alokasi formasi sebanyak 862.171 untuk instansi pemerintah daerah, dengan pembagian 142.013 formasi untuk CPNS dan 714.161 formasi untuk PPPK, menunjukkan bahwa banyaknya kesempatan kerja yang tersedia di tingkat daerah. 15 kementerian dan lembaga pemerintahan pusat telah merilis formasi kebutuhan CPNS dan PPPK 2024. Pemfokusan formasi terbesar pada bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis menunjukkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor-sektor krusial tersebut. Prioritas rekrutmen bagi lulusan SMA SMK sederajat hingga S1 yang dikategorikan sebagai fresh graduate juga memperlihatkan kesempatan yang signifikan bagi para generasi muda untuk memulai karir mereka di sektor publik. Ada beberapa jurusan jenjang diploma hingga sarjana yang kurang populer dan sepi peminat. Pemilihan jurusan yang kurang populer tetapi memiliki potensi besar untuk lolos dalam rekrutmen CPNS tahun 2024 dapat memberikan keuntungan tersendiri karena persaingan yang lebih sedikit. Namun, penting juga untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan pribadi serta relevansi dengan kebutuhan instansi yang dituju. Berikut adalah 12 jurusan yang memiliki peluang besar untuk lolos seleksi CPNS 2024 di kementerian, lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. 1. Ilmu perpustakaan. Jurusan ilmu perpustakaan memang memiliki peluang besar untuk menjadi pegawai negeri sipil, PNS, di berbagai instansi pemerintahan terkait kepustakaan, kearsipan, dan pengelolaan informasi. 2. Kehutanan. Jurusan kehutanan memang memiliki peluang besar untuk mengisi formasi atau jabatan pegawai negeri sipil, PNS, di berbagai instansi terkait,
seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Pertanian. 3. Sastra Jawa. Jurusan Sastra Jawa dapat memberikan peluang yang baik untuk lolos seleksi CPNS dan mengisi formasi atau jabatan di berbagai instansi terkait, seperti di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. 4. Astronomi. Jurusan astronomi memang memiliki relevansi yang besar dalam konteks pekerjaan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama dalam jabatan sebagai ahli astronomi atau astronom. 5. Teknik perkapalan. Meskipun jurusan teknik perkapalan mungkin tidak sepopuler beberapa bidang teknik lainnya, seperti teknik elektro atau teknik mesin, namun memiliki peluang besar untuk lolos seleksi CPNS di Kementerian Perhubungan. 6. Manajemen transportasi. Jurusan manajemen transportasi memang memiliki relevansi yang besar dalam konteks pekerjaan di Kementerian Perhubungan, terutama dalam posisi sebagai pengelola transportasi darat, laut, dan udara. Mereka yang tertarik untuk berkarir di sektor transportasi dan bekerja di Kementerian Perhubungan, jurusan manajemen transportasi adalah pilihan pendidikan yang sangat relevan dan strategis. Peluang untuk menjadi PNS dan berkontribusi dalam pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara di Indonesia sangat menjanjikan, mengingat pentingnya sektor ini dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. 7. Pendidikan luar biasa. Jurusan pendidikan luar biasa memang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam mendukung kebutuhan guru dan pengelolaan kurikulum untuk sekolah luar biasa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Peluang untuk menjadi PNS atau PPPK di Kemendikbudristek dalam posisi guru atau penyusun kurikulum untuk sekolah luar biasa sangat menjanjikan, mengingat pentingnya mendukung pendidikan inklusif dan layanan pendidikan khusus di Indonesia. 8. Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, HPT, atau Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan memang memiliki peluang yang baik untuk mengisi formasi CPNS di Kementerian Pertanian, terutama dalam posisi sebagai penyuluh lapangan. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan atau Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan menawarkan kesempatan yang baik bagi mereka yang tertarik berkarir sebagai penyuluh lapangan di Kementerian Pertanian. Peluang untuk mengisi formasi CPNS dalam posisi ini sangat menjanjikan, karena pentingnya peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman yang efektif. 9. Kearsipan. Jurusan kearsipan memang sangat dibutuhkan di berbagai instansi pemerintahan, termasuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di tingkat daerah. Mereka yang memiliki minat dan latar belakang dalam jurusan kearsipan mengikuti jalur karir sebagai arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah adalah pilihan yang menjanjikan. Peluang untuk menjadi PNS di bidang ini cukup besar, mengingat pentingnya fungsi kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 10. Fisioterapi. Jurusan fisioterapi memiliki peluang yang besar untuk mengisi jabatan tenaga kesehatan sebagai fisioterapis baik dalam formasi CPNS maupun PPPK di unit kesehatan yang dikelola
oleh Kementerian Kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya rehabilitasi dan perawatan fisioterapi dalam sistem kesehatan nasional, jurusan fisioterapi memberikan landasan pendidikan yang kuat untuk memasuki dan berkembang dalam karir sebagai fisioterapis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Peluang untuk menjadi PNS atau PPPK dalam bidang ini sangat menjanjikan, karena pentingnya peran fisioterapis dalam mendukung pemulihan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 11. Teknik Geodesi. Jurusan Teknik Geodesi memiliki peluang yang besar untuk mengisi berbagai formasi CAS, calon ASN, baik sebagai CPNS maupun PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian BUMN. Jurusan Teknik Geodesi menawarkan kesempatan yang luas bagi mereka yang tertarik berkarir di bidang teknik yang berkaitan dengan pemetaan, survei, dan pengelolaan sumber daya alam. Peluang untuk menjadi PNS atau PPPK di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sangat menjanjikan karena pentingnya peran ahli geodesi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. 12. Teknik Pengelasan. Jurusan Teknik Pengelasan memang memiliki peluang yang besar untuk mengisi formasi CPNS atau PPPK sebagai ahli pengelasan di berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian BUMN dan instansi pemerintah daerah. Dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan manufaktur di Indonesia, kebutuhan akan ahli pengelasan yang terampil dan berkualitas semakin meningkat. Oleh karena itu, jurusan Teknik Pengelasan menawarkan kesempatan yang baik bagi mereka yang berminat untuk berkarir di sektor teknik dan konstruksi, terutama sebagai bagian dari tenaga teknis di lembaga pemerintah. Demikian penjelasan tentang 12 jurusan kurang populer formasi CSN instansi daerah dan pusat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.